Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang kawi. Oke, sebelum memasuki materi, kalian sudah pernah dengar belum? Apa sih yang dimaksud dengan kawi? Oke, kalau misalnya tidak tahu yang dimaksud kawi di sini, Ibu bakal jelaskan ya. Pengertian dari kawih. Kawih nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda. Wangun ugeran anu ditembangkeun kalayan nada jeung irama halus. Jadi, kawih kalau di dalam karya sastra Sunda dibentuk oleh aturan puisi yang dinyanyikan oleh menggunakan nada dan juga irama yang khusus. Kawih henteu make aturan pupuh, tapi bebas atau lepas. Nah, di dalam kawih ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ada di pupuh. Tetapi bedanya ketika di dalam kawih itu aturannya bebas, tidak teka uger atau tidak terikat oleh aturan-aturan pupuh. Terus bedana kawih jeung pupuh atau bedanya antara kawih dan pupuh. Kalau misalnya kawih yaitu bebas dan kalau misalnya pupuh itu terkait oleh aturan-aturan. Terus di sini kawih itu bebas. Kalau misalnya pupuh itu taat kepada aturan pupuhnya. Terus kalau misalnya isi di sini isinya itu kalau kawih tentang cinta atau tentang humor. Nah, kalau misalnya di dalam pupuh itu biasanya isinya itu tentang nasihat. Kayak pupuh wirangrong yang barudak maka ngalarti. Nah, terus juga di sini ada pengaruh. Pengaruhnya itu kalau misalnya dari kawih ini sudah memasuki modern ya, kawih-kawih. Terus kalau misalnya pupuh ini masih tradisional. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang pupuh nggak sih gitu? Apa sih yang dimaksud dengan pupuh? Terus coba pupuh itu ada berapa saja? Nah kan kalau misalnya pupuh itu terkait oleh aturan dan pupuh itu hanya 17 saja kan. Nah kalau misalnya kawih itu ada beberapa banyak dan juga ada yang disebut dengan eh, pop Sunda. Pop Sunda itu banyak. Terus ada lagi dengan kakawihan. Nah, nanti coba kamu pengen tahu kalau misalnya kalian gak pernah mendengar tentang kakawihan atau pop Sunda, nanti boleh ya langsung di komen-komen aja. Terus sejarah kawih Sunda atau sejarah kawih Sunda. Baheula kawih pikeun hiburan di sawah atau di leuweung. Jadi pada zaman dulu itu kawih untuk hiburan di sawah atau di hutan. Nah, jadi kawih itu biasanya dipakai untuk hiburan hiburan kalau misalnya senggang gitu. Nah, biasanya adanya di sawah atau di hutan. Yang kedua itu kolonial. Kawih pikeun nyebarkeun rasa kebangsaan atau kawih untuk menyebarkan rasa kebangsaannya. Terus lanjut yang ketiga yaitu modern. Kawih dipadukan jeung musik kontemporer. Nah, kalau misalnya kawih ini termasuk ke dalam kawih modern kan ya. Biasanya dipadukan oleh musik kontemporer. Terus unsur kawih di sini ada 5. Yang pertama itu judulnya apa? Terus baitnya seperti apa?
rima atau iramanya kayak gimana? Isi dari Kawi itu menceritakan tentang apa sih? Terus watak di dalam Kawi itu apa ya? Oke, lanjut di sini ada fungsi Kawi. Fungsi Kawi ada banyak nih. Yang pertama yaitu hiburan. Sebagai hiburan kita. Biasanya ada nih kalau misalnya di kampung-kampung tuh ada yang ngawi, tetapi kalau misalnya untuk di kota seperti Depok kayaknya udah jarang ya yang ngawi-ngawi gitu. Terus lanjut yang kedua, ngabina bahasa Sunda atau membina bahasa Sunda. Biar kawi itu kan enggak ada nih kawi dari Jawa atau kawi dari mana. Biasanya kawi itu berada dari wilayah kita, Jawa Barat, yaitu Sunda. Yang ketiga, ngajarkan nilai kehidupan atau mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Kenapa sih Bu kok bisa yang dimaksud di dalam kawi bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan? Nah, kan kawi itu sama dengan lagu ya gitu. Mungkin kalian juga sudah tidak tidak asing. Misal contohnya yaitu lagu Mangu. Nah, itu tuh kan kalian nyanyi kan, otomatis kalian juga menghafal liriknya atau menghayati. Nah, coba di dalam lagu Mangu itu menceritakan tentang apa gitu, atau ajaran apa yang mau diambil. Kan misalnya di dalam Mangu itu mengisahkan tentang cinta yang beda agama gitu. Nah, seperti itu ya contohnya. Terus juga yang keempat, ngamu mulai kebudayaan Sunda. Ngamu mulai itu melestarikan kebudayaan Sunda. Tentu dong, Kawi bisa melestarikan budaya Sunda. Karena kan kalau misalnya kita tidak nyanyi atau tidak ngawi atau tidak ada pelajarannya, mungkin di Depok ini udah tidak tahu apa yang sih dimaksud dengan Kawi. Kayaknya mungkin tidak bakalan mendengar apa itu Kawi. Kebanyakan ya beberapa di TikTok gitu ya. Konten-konten seperti itu. Terus yang terakhir ekspresi pribadi. Nah, kalau misalnya kita nyanyi juga gak mungkin dong kalau misalnya lagunya itu sedih. Tapi malah muka kita tuh kayak cengesan gitu. Terus dan lain sebagainya banyak lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya.